Pencurian di perkebunan kelapa sawit kian hari kian meresahkan, sehingga pasal Tipiring tidak relevan lagi untuk diterapkan apabila kita memperhatikan tujuan dan kemanfaatan hukum sama sekali tidak membuat para pelaku untuk memberikan efek jera kepada mereka semua. Para petani dan para perusahaan perkebunan yang sudah banyak berkorban waktu, energi, pikiran, dan biaya yang besar untuk bisa menghasilkan produksi kelapa sawit yang layak jual, mulai dari penanaman, pengolahan lahan, kemudian perawatan, pemupukan, dan sebagainya, tiba-tiba runtuh hanya karena ulah dari para pencuri yang meresahkan ini. Ya, tentu hal tersebut ya tidaklah sebanding, tidaklah sepantasnya apabila para pelaku pencurian ini hanya dijerat dengan pasal tindak pidana ringan, yakni pasal 364 Junto Perma tindak pidana ringan, ya. Maka apa solusi hukum untuk membuat para pencuri itu merasa jera? Aparat penegak hukum harus menerapkan pasal pencurian dengan pemberatan, yakni pasal 363 ayat 1 KUH Pidana. Tentu para pencuri dalam melakukan operasi pencurian sawit itu tidak sendirian. Tentu lebih dari satu orang yang berperan sebagai pemanen maupun berperan sebagai pengangkutan buah maupun berperan sebagai penadah. Nah, oleh karena itu penerapan pasal pencurian pemberatan itu sangat tepat, yakni dengan melakukan pengembangan terhadap terduga penadah atau pelanggar pasal 480 ke 1 KUH Pidana. Dan untuk perusahaan perkebunan, tentu pihak aparat penegak hukum bisa menerapkan atau harus menerapkan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang mana ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Akan tetapi penerapan pasal 107 Undang-Undang Perkebunan tersebut yang ancaman hukumannya 4 tahun tadi itu harus berlaku kepada setiap perusahaan. Jangan ada pembeda, perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan perkebunan yang satu dengan perusahaan perkebunan yang lain. Tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama bagaimana agar penerapan pasal 107 Undang-Undang Perkebunan itu berlaku bagi semua perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan informasi atau edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kesimpulannya hukum kita harus pro. Kemanfaatan dan tujuan hukum kita harus pro kepada para petani dan kepada perusahaan perkebunan. Jangan sampai tujuan dan kemanfaatan hukum lebih pro kepada para pelaku pencurian hasil pertanian yang membuat para petani dan para perusahaan perkebunan menjadi korban selalu hasil pertanian atau perkebunannya dicuri oleh orang lain. Demikian.